kemarin gue sempet nanya sama orangnya UAS gitu ya, gue bilang apakah ini pertama kalinya UAS mau terbuka ngobrol sama orang Nasrani? Dan dia bilang iya. Hari ini gue akan interview seseorang yang sangat luar biasa di Daniel Tetangga Kamu. Tetangga kita dari Riau, dia adalah Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya gue penasaran sih, yang perdukunan emangnya lagi hits ya? Lagi Karena apa ya? karena sekarang itu ada beberapa perdukunan gitu yang akhirnya ngelaporin salah satu orang namanya Pesulap Merah, dan kamu ngebahas masalah itu di podcast kamu. way. Serius. Oh my goodness, Iya. gue nggak tahu. Oke. I'll be honest. Hari kedua gue, pas gue interview sama Ustadz Abdul Somad, itu keadaan gue lagi kena tifus, lagi parah-parahnya. Hari kedua gue kena tifus. Jadi apa yang keluar dari mulut gue itu benar-benar sama sekali nggak gue rencanain. Gue nonton dakwahnya beliau, dan dari dakwahnya beliau ada beberapa yang gue bilang, oh ini menarik nih untuk dibahas. Udah cuma gitu aja. Dan gue nggak ngira kalau misalnya ternyata orang lagi heboh soal dukun gitu. Tapi gue dan UAS sama-sama setuju sih tentang apa yang kita bicarakan di konten Daniel Tetangga Kamu soal perdukunan tersebut. Kenapa banyak banget orang Indonesia bukan berserah sama Tuhan tapi lebih berserah sama dukun, bukan mempercayai Tuhan tapi lebih mempercayai dukun. Dan gue pengen membuat orang sadar gitu bahwa kenapa nggak kita bergantung sama Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan daripada kita bergantung sama manusia yang mungkin tidak menggunakan kuasa dari Tuhan gitu. Jadi ya itu sih kalau misalnya dari kacamata gue gitu ya. Dan UAS sendiri lebih frontal, saudara sekalian ya. Dia bilang kayak dukun ditangkap aja semuanya. Wow, bahaya itu UAS. Tapi ya udah, kalau misalnya ada yang ngomong deh, nggak ada yang komplain kayaknya. Kayak gitu. Dan lu memutuskan untuk dijadikan, padahal UAS sendiri berarti nggak apa-apa kalau mau dipotong aja. Ya. Karena itu tadi ya, karena pengen biar orang pada tahu gitu. Karena gue pengen orang, kita ini gini deh, kita ini negara Pancasila. Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya mengikuti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya lu lebih percaya dukun dan bukan lebih percaya Tuhan, berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar. Gue ngerasa apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin itu sebisa mungkin selalu membawa kedamaian dan cinta kasih dan sukacita ke orang. Jadi kalau misalnya, tapi again, gak semua orang bisa gak semua orang akan setuju. Ya itulah hidup gitu. Sejauh ini pro-nya jauh lebih banyak daripada kontranya. Jadi gue gak terlalu banyak pusingin ya. Dan gue ternyata kemarin gue sempet nanya sama orangnya UAS gitu ya. Gue bilang apakah ini pertama kalinya UAS mau terbuka ngobrol sama orang Nasrani? Dan dia bilang iya. Jadi ini sebuah bentuk, mungkin gue di sini pengen bilang inilah cara bertetangga yang baik. You know, inilah cara kita sebagai orang Indonesia bertetangga yang baik. Kadang-kadang apapun yang media ngomong tentang tetangga kita, udahlah, kita nggak usah pikirin, kita langsung ngomong aja sama orangnya. Kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ngeteh, kita ajak ngobrol bareng, dan ternyata banyak kok perspektif yang sama yang gue sendiri juga suka dari beliau. Dan ternyata ketika kita fokuskan sama kesamaan kita, gue jadi lebih sayang sih. Dan gue nggak terlalu pusingin perbedaan-perbedaan kita, karena gue lebih sayang sama kesamaan-kesamaan yang kita punya, kayak gitu sih. Well, maksudnya dapat hidayah itu artinya apa ya? Karena setelah ngobrol sama UAS, jadi kan banyak katanya kadang juga riset tentang Islam dan sebagainya. Jadi mualaf gitu. Iya, benar. Ya, langsung terpoinnya dong. muter-muter langsung ya. Sejauh ini gue ngeliat netizen sangat menghormati banget gue
untuk ngobrol dengan UAS gitu. Gue mempunyai prinsip seperti ini. Cowok sama cewek sahabatan, suka nonton bareng, suka makan bareng, suka ngobrol bareng, suka teleponan bareng. Menurut lu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan. Tapi orang-orang sekitarnya bilang, wah ini pasti pacaran, nggak mungkin lah. Nggak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng habis itu nggak pacaran, ya kan? Ngomongnya kayak gitu kan. Nasrani ketemu Ustadz. Wah tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Gak mungkin dia ketemu, ya kan? Ya udahlah, itu anggapan orang gitu. Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan, soal masalah masalah gue dengan keyakinan gue, itu basically gue sama Tuhan, kayak gitu. Itu urusannya gue sama Tuhan. Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu. Dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga. And ya udah, I love it. Gitu aja.